Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bab 9 penyajian laporan hasil penelitian. Pentingnya penyajian laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan pusat informasi hasil penelitian yang harus disajikan secara sistematis dan terstruktur. Penelitian harus fokus pada penyajian yang sesuai dengan target pembaca agar pesan tersampaikan dengan tepat. Pendataan yang baik memudahkan penyusunan laporan yang sistematis sehingga mudah ditemukan dan dipahami. Target pembaca kalangan akademisi. Ketelitian tinggi dalam penulisan laporan harus memenuhi standar akademis yang ketat, bebas dari kesalahan tata bahasa, ejaan, dan sistematika penulisan ilmiah. Penyajian mengikuti aturan baku ilmiah dan literatur, berlandaskan buku pedoman topik penelitian serta referensi yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Target pembaca sponsor. Penyesuaian pedoman sponsor. Laporan harus disusun sesuai pedoman yang ditetapkan oleh sponsor. Penelitian sponsor dapat berasal dari kegiatan akademisi, perusahaan swasta maupun lembaga penelitian resmi. Penyesuaian kebutuhan support. Isi dan format laporan disesuaikan dengan kebutuhan sponsor agar dapat memperoleh dukungan dari pendanaan. Penyajian harus meyakinkan dan relevan bagi pihak pemberi dana. Halaman muka dan kata pengantar. Halaman muka memuat judul penelitian secara lengkap, nama peneliti atau lembaga pelaksanaan, serta informasi identitas lain yang relevan seperti tahun dan institusi penerbit laporan. Kata pengantar dan ucapan terima kasih. Kata pengantar menjelaskan tujuan, rumusan masalah, dan sponsor penelitian. Dapat ditulis oleh peneliti atau sponsor. Ucapan terima kasih berisi apresiasi kepada pihak-pihak yang berkontribusi. Daftar isi, tabel, gambar, dan diagram. Daftar isi yang memuat keseluruhan isi laporan beserta nomor halaman masing-masing bagian, sehingga pembaca dapat menavigasi laporan dengan mudah dan efisien. Daftar tabel memuat semua tabel yang terdapat dalam laporan beserta nomor halaman lokasi tabel tersebut. Daftar gambar memuat semua gambar beserta nomor halaman lokasi gambar dalam laporan penelitian. Daftar diagram memuat diagram-diagram yang digunakan untuk menjelaskan data numerik atau matematis secara visual. Pendahuluan dan batang tubuh laporan. Pendahuluan memuat latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, landasan teori, serta rancangan dan pelaksanaan penelitian secara sistematis. Batang tubuh merupakan inti laporan yang memuat analisis variabel penelitian. Dapat terdiri dari beberapa bab dan subbab sesuai kedalaman dan keluasan topik penelitian. Kesimpulan daftar pustaka dan lampiran. Kesimpulan merupakan ringkasan pokok hasil penelitian dan saran yang diberikan berdasarkan temuan. Daftar pustaka memuat semua referensi yang digunakan, termasuk sumber internet, secara lengkap dan akurat. Lampiran berisi bahan pendukung seperti data tambahan, tabel, gambar berukuran besar, instrumen penelitian, dan dokumen lain yang mendukung isi laporan utama. Bahasa dan cara penulisan. Menggunakan bahasa Indonesia formal dan baku seperti EYD. Hindari penggunaan bahasa sehari-hari agar laporan bersifat ilmiah dan tepat sasaran. Sampel menggunakan hardcover karton tebal. Isi laporan menggunakan kertas HVS A4 putih. Spasi isi laporan 2 spasi, judul bab dan tabel 1 spasi, daftar pustaka 1-2 spasi. Format paragraf dan margin. Spasi penulisan isi laporan menggunakan 2 spasi, judul bab dan tabel menggunakan 1 spasi, daftar pustaka menggunakan 1-2 spasi sesuai panjang isi referensi. Margin halaman, margin di atas 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, margin kanan 3 cm. Format ini berlaku untuk seluruh isi laporan penelitian. Kertas dan sampul. Isi laporan menggunakan kertas HVS A4 putih. Sampel menggunakan hardcover karton tebal dan jenis huruf dan ukuran disesuaikan pedoman institusi.